Swastiastu, Pastor. Swastiastu. Ya, langsung saja Pak. Ya, Dalam perjanjian baru itu ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berlatar belakang Yahudi atau Yudaisme. Mengapa mereka menulis kitab perjanjian baru dengan bahasa Yunani, Pastor? Bukan bahasa Ibrani yang adalah bahasa orang Yahudi. Apakah pada benar. zaman itu Mm, bahasa Yunani menjadi bahasa internasional atau ada mm, hubungannya dengan 400 tahun senyap, Pastor? mm. Mungkin Bapak Pastor bisa menjelaskan. Terima Ya, kasih. betul. Mereka itu orang-orang dengan tradisi Yahudi, tetapi mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Kalau mereka tidak menulis dalam bahasa Yunani, mereka bisa ditangkap. Karena mereka semua kan di bawah penjajahan Roma kan. Di bawah penjajahan Roma itu, kalau mereka tuh saling tulis surat menyurat dalam bahasa yang lain kan dibilang surat rahasia nanti. Dan orang Roma kan tidak semua pemerintah Roma bisa bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Makanya mereka nulis ada bahasa Yunani, bahasa internasional. Karena sejak zaman Alexander the Great itu seluruh dunia itu dipaksa dengan bahasa Yunani. Dan itu adalah politik. Satu bahasa itu adalah politik, termasuk Islam. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Itu politik, ya kan? Nah, lalu orang-orang Ibrani ini dia belajar. Makanya orang Ibrani ini dia pasti bisa bahasa Ibrani atau bahasa Aram, Ibrani dialek Aram ya. Juga dia pasti bisa bahasa Yunani dan bahkan bisa bahasa Latin. Salibnya Yesus itu di atasnya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bukan bahasa Aram ya, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Karena memang orang orang Yahudi berbahasa Ibrani. Dan mereka dengan tradisi Yahudi menulis dalam bahasa Yunani. Sehingga nggak bisa dibredel. Karena mereka ada peraturan di situ, nggak bisa dibredel. Jelas kok salahnya di mana surat-surat itu. Nggak ada yang salah. Jadi nggak bisa dibredel oleh pemerintah. Nggak bisa ditangkap. Orang kalau punya surat-surat itu nggak bisa ditangkap. Tapi kenapa terus tiba-tiba ada penemuan di Gua Qumran? Karena waktu itu orang itu lari, dia sembunyikan kitab-kitab berbahasa Ibrani. Dia sembunyikan di Gua Qumran. Itu yang terjadi. Nah, itu sama ya kalau kita di Arab. Di zaman Khilafah Abbasiyah, semua diwajibkan untuk menulis dalam bahasa Arab dan semua kitab-kitab bahasa lain, bahasa bahasa Yunani, bahasa Iran, bahasa Parsi, bahasa orang Armenia yang di sana kan semua diwajibkan ditranslate ke bahasa Arab zamannya Khilafah Abbasiyah itu, dan disitulah lahirnya Islam, Khilafah Abbasiyah gitu. Jadi memang ada kewajiban, itu sejarahnya memang begitu, ada kewajiban sama seperti kita di Indonesia ya. Sekolah-sekolah semua bahasa pengantarnya bahasa Belanda ya, mulo hilo ya kan. Bahkan Soekarno aja nggak pernah ke Belanda, dia kalau ngomong-ngomong sama Hatta pakai bahasa Belanda setiap hari. Baru setelah dalam pertemuan-pertemuan formal mereka pakai bahasa Indonesia, tapi dalam kesehariannya mereka malah pakai bahasa Belanda. Lucu ya. Kenapa dalam pertemuan pakai bahasa Indonesia? Ya karena dalam konteks kebangsaan. Tetapi kalau lagi di sekolah mereka semua harus berbahasa Belanda. Dan ya kan, itu kenyataannya seperti itu. Jadi nggak usah heran juga teman-teman yang lain, oh ya, wah Yesus kok orang Ibrani, orang Yahudi berbahasa Yunani. Loh sama, Soekarno sama Hatta orang Jawa pakai bahasa Belanda. Nah, sama tuh seperti itu. Itu, Pak. Itu ya. Semoga jelas ya. Jadi itu memang 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 zaman itu zaman yang sangat kacau sekali dan memang terjadi hal-hal seperti itu.